Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nimada Isrista Saputri, Prodi S1 Keperawatan, NPM 222201090. Di sini saya akan menggambar eukariotik dan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan struktur bagian sel eukariotik. Yang pertama ada retikulum endoplasma halus, terletak di sini yang berwarna kuning. Berfungsi
berfungsi sebagai transportasi zat dalam sel dan sintesis protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus, terletak di sini. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lipid dalam sel metabolisme karbohidrat, membantu detoksifikasi sel berbahaya dan menyimpan ion kalsium. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom terletak di sini. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang berbentuk padat dan kecil. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria terletak di sini, yang berwarna biru ini. Nah, mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi seluler seperti metabolisme asam lemak. Yang kelima ada membran sel. Membran sel ada terletak di sini. Ini. Nah, membran sel berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya zat dan menerima rangsangan luas. Keenam ada sitoplasma. Sitoplasma yang ini. Sitoplasma mempunyai bentuk cairan seperti gel yang mengalami dua fase, bentuk seperti fase padat, fase cair, biasanya dijumpai dalam nukleus. Ketujuh ada lilosom. Lilosom yang ini, yang berwarna ini, bulat oranye ini. Nah, lilosom merupakan sel yang hanya terdapat di hewan, berfungsi menghancurkan dan substansinya yang tidak terpakai dan mendaur ulang sel yang rusak. Nah, yang kedelapan ada sentrol. Sentrol terletak di sini. Nah, ini. Sentrol berfungsi sebagai pembelah sel dalam bentuk benang spindel dan bentuk silia dan flagia. Yang kesembilan ada aparatus Golgi atau yang biasa disebut dengan badan Golgi, berfungsi sebagai modifikasi protein sintesis polisakatida, lalu penyortiran produk yang dihasilkan dan dilepaskan dalam bentuk vesikal. Lalu yang ke-10 ada nukleolus, merupakan komponen yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Yang terletak di sini. Lalu ada membran inti. Merupakan membran inti ada di sini. Nah, membran inti merupakan sebagai tempat masuknya molekul yang melindungi serta pemisah dari organel lainnya. Yang ke-12 ada nukleoplasma. Nukleoplasma ada di sini. Merupakan fungsi sebagai tempat mengolah berbagai enzim, bagian yang berperan dalam menjaga bentuk dan struktur sel. Yang ke-13 yaitu ada nukleus. Nah, nukleus ini mencakup 3 bagian ini. Berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum